Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa umat Islam yang penyembah Tuhan yang sama, menjalankan ibadah yang sama, namun memiliki perbedaan dalam menjalankan hukum-hukum agama Islam? Perbedaan ini bukanlah pertentangan, melainkan sebuah perjalanan intelektual yang panjang dan menarik. Mari kita telusuri sejarah lahirnya mazhab-mazhab dalam Islam dan memahami hikmah di balik keberagamaan. Perbedaan ini bukanlah pertentangan, melainkan sebuah perjalanan intelektual yang panjang dan menarik. Mari kita telusuri sejarah lahirnya mazhab-mazhab dalam Islam dan memahami hikmah di balik keberagamaan ini. Mari kita bahas lebih dalam. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Islam, agama yang begitu indah dan damai, memiliki beragam penafsiran? Jawabannya terletak pada perjalanan panjang umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran suci. Kesatuan yang kokoh pada masa Rasulullah SAW, Islam hadir sebagai satu kesatuan yang utuh. Setiap persoalan yang muncul selalu dirujuk langsung kepada beliau. Tidak ada perbedaan pendapat yang berarti, karena Rasulullah adalah sumber hukum yang paling sahih. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia. Mereka membawa ajaran Islam ke dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan beragam pendapat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Untuk menjaga kesatuan umat dan memberikan panduan yang lebih spesifik, para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal merumuskan pendapat mereka dalam bentuk mazhab. Mazhab-mazhab ini menjadi semacam kompas bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan rasionalnya dalam memahami hukum-hukum Islam. Yang kedua, Imam Malik lebih menekankan kepada ijma atau konsensus ulama dan kebiasaan masyarakat Madinah. Yang ketiga, Imam Syafi'i menyusun metodologi ijtihad yang sangat sistematis. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai sosok yang sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa terjadi perbedaan mazhab? Yang pertama yaitu perbedaan latar belakang. Ulama dari berbagai daerah memiliki latar budaya dan sosial yang berbeda. Yang kedua, perbedaan dalam memahami hadis. Hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak seringkali memiliki makna yang multitafsir. Yang ketiga, perkembangan zaman. Hukum Islam bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu pertanyaannya, kenapa di Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i dengan cepat diterima dan berkembang di masyarakat Nusantara. Hal ini karena mazhab ini mampu berakulturasi dengan budaya dan adat istiadat yang sudah ada. Para ulama Syafi'i dengan bijaksana menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga tidak terjadi benturan yang berarti. Bayangkan jika bukan mazhab Syafi'i, mungkin akan banyak budaya dan adat istiadat yang mungkin akan diharam-haramkan. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara seperti Demak, Aceh, dan Mataram umumnya menganut mazhab Syafi'i. Hal ini semakin memperkuat posisi mazhab ini dan menjadikannya sebagai mazhab resmi di berbagai wilayah. Lalu berikutnya menjadi jalur perdagangan internasional.
juga turut mempengaruhi penyebaran mazhab Syafi'i. Para pedagang yang datang dari berbagai wilayah membawa serta ajaran dan mazhab mereka masing-masing. Namun mazhab Syafi'i berhasil menjadi mazhab mayoritas. Apakah perbedaan mazhab itu buruk? Sama sekali tidak. Perbedaan mazhab justru memperkaya khazanah Islam dan menunjukkan betapa luasnya dan dalamnya ilmu agama ini. Namun kita perlu memahami bahwa perbedaan mazhab bukanlah alasan untuk berselisih atau saling menghina. Bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan mazhab ini? Yang pertama, toleransi. Kita harus saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan mazhab. Setiap muslim memiliki hak untuk memilih mazhab yang diyakini benar. Yang kedua, tidak mencela. Kita dilarang mencela mazhab lain. Mencela mazhab lain sama saja dengan mencela ulama yang merumuskan mazhab tersebut. Yang ketiga, persatuan. Perbedaan mazhab tidak boleh menjadi penghalang persatuan umat. Kita harus tetap bersatu dalam ukhuwah Islam. Yang keempat, belajar. Kita harus terus belajar tentang Islam, termaksud perbedaan mazhab. Dengan memahami perbedaan, kita akan lebih menghargai sesama muslim. Yang kelima, mencontohkan. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi dengan pemeluk mazhab lain. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana teknologi dan informasi berkembang begitu pesat. Modernisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita, termaksud dalam kehidupan beragama. Di satu sisi, modernisasi membawa kemudahan dan kemajuan. Namun di sisi lain, modernisasi juga membawa tantangan bagi umat Islam. Tantangan umat Islam di era modernisasi, yang pertama, liberalisasi nilai. Salah satu tantangan terbesar adalah arus liberalisasi nilai yang begitu kuat. Nilai-nilai agama seringkali terpinggirkan dan dianggap kuno. Akibatnya banyak umat Islam yang terombang-ambing dalam menentukan pilihan hidup. Yang kedua, konsumerisme. Gaya hidup konsumerisme yang berlebihan mendorong umat Islam untuk mengejar materi dan kesenangan duniawi. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, individualisme. Modernisasi juga melahirkan sikap individualisme yang tinggi. Banyak orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Padahal Islam mengajarkan kita untuk hidup bermasyarakat dan saling gotong royong. Yang keempat, teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, teknologi mempermudah kita dalam mencari ilmu agama. Namun di sisi lain, teknologi juga menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Yang kelima, globalisasi budaya. Globalisasi budaya membuat kita terpapar dengan berbagai macam budaya asing. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terpengaruh oleh budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perbedaan mazhab adalah sunatullah. Kita tidak bisa mengubahnya. Namun kita bisa memilih untuk menyikapinya dengan baik. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Mari kita jadikan perbedaan mazhab sebagai persatuan, bukan pemisah. Mari kita saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Ingatlah, tujuan akhir kita adalah sama, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.